Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya bersama Gus Amar. Dan ini saya berada di Amuraat Studio Gus Amar sendiri. Ya, apa kabar Gus Amar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini aku kan kebetulan tadi mampir ke sini lewat. Aku mau buat video lah, intinya tanya-tanya tentang, ya di YouTube kan itu membahasnya tentang hal-hal spiritual, supranatural. Nah, tidak kasat mata. Nah, tidak kasat mata. Hal-hal yang gaib lah itu ya. Nah, terus di internet itu kan banyak sekali yang mengatasnamakan spiritual. Dan banyak juga orang Indonesia itu mengartikan spiritual itu ke klinik atau dukun gitu. Nah, sudut pandangnya Gus Amar itu gimana? Menurut saya ya, ini dari pandangan saya sendiri, ini berawal dari sebuah pandangan tentang ini kemajuan peradaban di bidang ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ada ilmu pengetahuan atau kecanggihan teknologi siang dan kecanggihan teknologi malam. Siang ini kalau bahasa anak kuliahnya kecanggihan mekanik, dibangun dari matematika, lalu ada pengkodean dan sebagainya, segala sesuatu terukur secara matematis. Nah, kalau di sini kan kebudayaan timur kecanggihannya kan kecanggihan teknologi malam, jadi rasa, cita rasa, terus ilmu itu sesuatu yang lebih menempel ke pribadi seseorang, bukan sesuatu yang misalnya di mana itu melalui panduan buku, terus ada alat-alat tertentu dan sebagainya. Misalnya banyak ilmu-ilmu yang ada di masyarakat Jawa itu, misalnya ilmu sembur, itu kan ya mungkin secara orangnya sendiri, pelakunya sendiri secara mekanik itu untuk menjelaskan tidak bisa, tapi ini sebuah ilmu malam karena lebih bersandar pada cita rasa. Terus sebenarnya di Barat itu Socrates, Plato juga sudah mengawali itu kok, bahwa ilmu itu bisa dicapai dengan sebuah tirakat, walaupun bahasanya beda ya. Ilmu itu iluminasi atau kita mendapat pancaran cahaya dari kebenaran itu sendiri. Nah, ini dipraktekkan di sini. Jadi seluruh ilmunya, ilmu Jawa, misalnya dukun bayi itu dari jauh sudah bisa melihat ini berapa bulan, ini nanti anaknya laki-laki, ini. Nah, itu kan itu kecanggihan. Nah, kecanggihan yang terwariskan ke satu generasi ya, itu tidak bisa menerjemahkan itu semua menjadi sebuah ilmu yang mekanik, sebuah teknologi siang, sehingga tidak bisa memberikan wajah ilmiah terhadap itu semua. Lalu muncullah Barat dengan hegemoni ilmu pengetahuan yang semacam ini. Lalu ilmu-ilmu itu nanti terus dianggapnya klenik, lalu takhayul dan sebagainya itu. Nah, jadi pandangan orang terhadap klenik dan itu munculnya, kalau saya melihatnya dari situ. Jadi ketika sudah semacam itu, jadi sebetulnya dari kaum pinter di satu generasi yang terpelajar tidak bisa menyusun ilmu-ilmu malam tadi, diterjemahkan dengan suatu penjelasan, suatu istilah itu mekanisme ini, logika yang runut, sehingga menjadi ilmu pengetahuan yang sudut pandangnya sama dengan apa yang ada sekarang ini. Di satu generasi berikutnya, orang-orang awamnya sudah bisa melihat bahwa banyak sebetulnya hal-hal yang sederhana. Jadi misalnya kita nyumet dupo, jadi kan ya mau untuk wewangian saja, karena memang orang Jawa dari dulu ndak ada parfum Prancis, ndak ada apa itu
apa namanya, kasturi mungkin ada ya kalau yang dari parfum-parfum yang sekarang ini. Nah sekarang parfum dari Eropa sudah kita tidak melihatnya sebagai klenik, sedangkan dupa dan menyan, kembang telon dan sebagainya itu memang orang Jawa dulu kalau pengen wangi ya adanya itu. Nah sekarang dan dulu memang namanya wewangian kan ini kita perlu membangun suasana dalam entah ibadah entah apa. Nah itu dalam ibadah dan sebagainya, sehingga jadi itu sederhana, kita cuman kepengen wangi. Nah tapi terus dianggapnya karena ini parfum, kalau pengen wangi kenapa enggak pakai parfum yang ini yang sudah ada di pasaran ini. Ya memang ini orang Jawa kenalnya dulu nek wangi ku ya wangi melati, ya wangi wawar, kenongo, menyan dan sebagainya itu. Jadi pandangan-pandangan semacam itu jadi karena kita ini sudah pangling dengan diri kita sendiri kok. Jadi mbah-mbah kita ya dulu ya gitu. Iya, kalau memang pengen wangi ya itu. Nah kalau orang-orang tua sih kan memang belum tersentuh apa itu, tergeser kecenderungan cita rasa minatnya. Jadi kalau namanya enak itu ya enak yang zaman dulu. Misalnya kalau kita berteduh itu kan adem, itu adem AC. Nah kalau orang Jawa yang dulu seenak-enaknya AC itu ya tidak enak, paling adem ya ngisor wet. Pokoknya depan rumah itu ndak usah di kanopi, ndak usah di galvalum dan sebagainya, itu yang penting wet dhuwur adem. Nah kalau di kanopi itu ndak adem. Nah sudut pandang yang semacam itu yang sudah tergeser sehingga terus muncul orang-orang yang generasi yang percaya dengan ketika sudah pangling istilahnya kepaten obor, dia pengen gudak lagi, pengen nyari lagi istilahnya ungrah-ungrah barang kependem tadi, ya terus pandangannya wah ini nanti golek keris iso sugih, terus ini dan sebagainya. Akhirnya jadi mereka sendiri tertipu oleh sudut pandangnya dia sendiri. Ya, lalu gini Gus, untuk generasi sekarang untuk melihat spiritual itu gimana? Jane ketika spiritual itu kan spirit itu kan bahasa Inggris diterjemahkan kan ruh, nyawa atau makna. Jadi kalau kita mencari makna dari setiap melihat segala sesuatu ya, itu nanti kita akan menuju spiritual. Jadi kalau kita hanya nyari make up tok, jadi beda loh nyari make up dengan nyari kecantikan. Kalau kita nyarinya cantik, pancaran wajah, terus apa namanya mimik muka, ekspresi wajah. Nah ini kan jadi ini sudah satu langkah menuju spiritual. Tapi kalau kita melihatnya cuman wah bibirnya merahnya pas ini, alisnya jendite pas, nah, terus wajahnya ngelengo atau istilahnya sekarang glowing. Nah ini kan permukaan. Nah jadi kalau melihat segala sesuatu lebih ke dalamnya lagi, ke rasa, rasa itu kan ya makna itu, nanti makna itu kan ruh nanti kan ya spirit itu. Jadi kalau mau pengen ke spiritual ya kalau memang itu kata-kata maknanya. Kalau sesuatu yang suatu visual istilahnya, suatu kasunyatan yang ini kita nyari pesannya. Ada suatu kejadian kita nyari hikmahnya, lalu dalam penampilan sebuah kesenian atau apa kita ambil cita rasanya, apakah penghayatannya itu mantep atau enggak. Misalnya penyanyi itu ini tekniknya bagus tapi cita rasanya bagaimana, nah itu yang harus kita cari.